Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Di mana hanya dengan seizinnya lah, hanya dengan limpahan rahmatnya lah kita semua pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana seharusnya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga maupun para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada KD yang keempat di semester ini, yaitu KD transformasi geometri. Transformasi geometri. Ini pertemuan kedua ya, yang pertemuan kedua untuk KD transformasi geometri ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar translasi, yaitu jenis transformasi geometri yang pertama. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas transformasi geometri jenis yang kedua, yaitu refleksi, atau nama lainnya adalah pencerminan. Pencerminan. Untuk refleksi ada 6 jenis ya, ada 6 jenis refleksi ditinjau dari titik refleksinya, garis refleksinya beda dengan yang translasi kemarin, itu hanya ada satu jenis saja. Kalau translasi bergeser, kalau yang ini pencerminan, memantulkan begitu ya. Mungkin kalian sehari-hari ya, tiap hari itu bercermin. Jadi kurang lebih seperti ini. Cermin itu menjadi garis refleksi. Nah, ada 6 jenis ya. Yang pertama itu adalah refleksi terhadap sumbu X. Jadi yang bertindak sebagai garis refleksinya di sini adalah sumbu X, sumbu X. Nah, bayangan yang dihasilkan adalah jika titik X, Y direfleksikan, ini M ini adalah simbol refleksi. Ini mirror ya, M ini singkatan dari mirror, cermin, begitu mungkin ya. X, Y kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen, di mana X aksen itu sama dengan X. Artinya tidak berubah untuk koordinat X-nya, adapun Y aksennya itu berubah menjadi negatif Y, Oke. Itu untuk jenis refleksi yang pertama. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Jadi di sini yang bertindak menjadi garis refleksi itu adalah sumbu Y, sumbu Y. Sebenarnya ini bagusnya dilengkapi dengan gambar ya. Tapi insya Allah nanti kalau Sir akan kirimkan gambarnya ya, gambarnya, karena kalau Sir mau tampilkan semua di sini ya lumayan panjang durasi videonya. Jadi Sir Sir ambil inti-intinya saja Nah, untuk refleksi terhadap sumbu Y itu sendiri itu memiliki bayangan sama X aksen, Y aksen ya. Yang membedakan di sini adalah X aksennya itu sama dengan negatif X, adapun Y aksennya itu sama dengan Y itu sendiri. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga terhadap garis X sama dengan H. Jadi ini adalah garis di mana garisnya sejajar dengan sumbu Y ya. Jadi garis X sama dengan H itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y.
memiliki bayangan x aksen, y aksen, di mana x aksennya itu sama dengan 2h dikurangi dengan x. Adapun untuk koordinat y-nya tidak berubah tetap, yaitu y aksen sama dengan y ya, sama dengan itu tadi refleksi jenis yang kedua. Nah, ini garisnya nanti vertikal ya. Vertikal. Itu yang ketiga. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini horizontal berarti ya, sejajar dengan sumbu X. Memiliki bayangan X aksen, Y aksen, di mana X aksen itu sama dengan X. Adapun Y aksennya itu sama dengan 2 kali K dikurangi dengan Y koordinat awalnya ya. Itu yang keempat. Yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Memiliki bayangan X aksen, Y aksen, di mana X aksennya itu sama dengan Y aksennya sama dengan X. Nah, tertukar mereka ya. X-nya menjadi Y-nya menjadi X. Itu kalau yang kita cerminkan, di mana yang bertindak sebagai cermin itu adalah garis Y sama dengan X. Itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Saya ingatkan kembali ya, kalau garis Y sama dengan X itu dia garis diagonal ya, garis diagonal yang memotong koordinat 0,0 ya, membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Adapun kalau garis Y sama dengan negatif X itu lawannya ya, lawan daripada ini garis Y sama dengan X. Adapun kalau garis Y sama dengan X itu dia miringnya ke kanan ya, ke kanan. Adapun kalau ini miringnya ke kiri ya, garis Y sama dengan negatif X. Yes, nanti saya akan kirim insya Allah gambarnya ya. Itu memiliki bayangan X aksen, Y aksen ya, di mana X aksen itu sama dengan negatif Y, adapun Y aksennya itu adalah negatif X. Ini tertukar ya, tertukar sama dengan yang kelima tadi, hanya yang membedakan adalah tanda negatifnya doang ya, tanda negatifnya. Oke, itu untuk jenis-jenis refleksi ya, ada 6. Nah, sekarang kita beralih ke contoh pertama. Tentukan bayangan dari titik A yang memiliki koordinat 2, negatif 1 oleh refleksi terhadap sumbu X. Nah, jadi di sini yang bertindak sebagai garis refleksi itu adalah sumbu X. Sumbu X. Nah, jadi kalau yang bertindak sebagai cermin adalah sumbu X, maka nanti X-nya tidak berubah ya. X-nya tidak berubah. Yang berubah itu adalah Y-nya. Y-nya. Jadi berlawanan mereka ya, antara asal dengan bayangan untuk koordinat Y-nya ya, koordinat absisnya Y-nya itu. Adapun kalau X-nya tidak berubah. Oke. Kita bahas bersama nak ya. Di sini A titik asalnya 2, negatif 1 direfleksikan terhadap sumbu X, memiliki bayangan X aksen, Y aksen. Kan kalau terhadap sumbu X itu X aksennya adalah X. Jadi di sini untuk X-nya tidak berubah ya, tetap 2 koordinatnya. Yang berubah itu adalah Y-nya, kita negatifkan gitu kan. Kan Y aksen itu sama dengan negatif Y. Nah, di mana Y-nya adalah negatif 1 tadi ya. Kalau kita negatifkan berarti jadi seperti ini. Negatif 1 begitu. Negatif 1. Nanti akan menjadi positif ini. Nah, negatif jadi positif, sehingga koordinat bayangannya adalah menjadi 2,1. Oke. Jadi kalau titik ini mana tadi, titik 2, negatif 1, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya nanti
akan menjadi 2,1. Ini 2, negatif 1 berada di kuadran 4 ya, berada di kuadran 4. Nanti kalau dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan pindah ke kuadran 1. Ke kuadran 1. Ini kuadran 4 ya, 2 X-nya di mana positif, Y-nya Ya, X-nya positif, Y-nya negatif, itu di kuadran 2 di kuadran 4. Adapun kalau keduanya positif maka berarti dia di kuadran pertama. Oke. Sehingga koordinat bayangannya adalah 2,1. Gimana? Gampang kan? Iya, insya Allah gampang. Oke, kita beranjak ke contoh yang kedua. Nah, ini contoh kedua, P aksen adalah bayangan dari titik P, di mana P aksen itu koordinatnya adalah 0,2. Sedangkan titik P koordinatnya adalah M,N. Artinya kita belum tahu koordinat titik P ini berapa, gitu ya, berapa koma berapa. Yang kita tahu adalah bayangannya ya, yang kita tahu adalah bayangannya. Direfleksikan oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 2. Ini berarti direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K ya. Sama dengan K, di mana K-nya itu sama dengan 2. Di mana K-nya sama dengan 2. Oke. Pembahasan kita. Nah, ini kita masukkan dulu ya. Asalnya adalah P, di mana koordinatnya M, N kita belum tahu, terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, ingat kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, M itu tidak berubah ya. M itu tidak, bukan M. X-nya tidak berubah. X aksen itu sama saja dengan X, begitu maksudnya ya. X aksen itu sama saja dengan X. Sehingga di sini untuk M-nya tidak berubah ya. M tetap, ini kan X, ini X aksen ya. Jadi tetap sama mereka. Yang berubah itu adalah Y-nya ya. Y-nya. Y aksennya kan sama dengan, Y aksen ini sama dengan apa tadi? 2K ya. Berarti 2 kali K. K-nya ini kan 2 ya. Y sama dengan K. Berarti Y sama apa? Berarti Y sama dengan 2. Ini maksudnya K-nya sama dengan 2 begitu. 2K berarti 2 kali 2 kurang dengan Y. Y-nya adalah N. Berarti di sini 2 kali 2 kurang N. Oke. Nah, kita ketahui bersama bahwa koordinat bayangan itu adalah 0,2 ya, 0,2. Nah, ini dengan ini sama. Karena P aksennya P aksen di sini adalah bayangan dari P, ini juga adalah bayangan dari P, berarti ini sama, nak. Oleh karena itu kita buat persamaan, M-nya harus sama dengan 0 ya, paham? Yang seletak ya. Ini X dengan X aksen harus sama, begitu ya. Jadi M sama dengan 0. Selesai untuk M-nya, berarti kita M-nya sudah dapat. Lanjut mencari N. Nah, ini kan yang bersesuaian 2 kali 2 kurang N itu sama dengan 2 kan ya. Itu yang bersesuaian. Nah, ini adalah Y aksen, ini adalah Y aksen. Berarti di sini kita buat persamaan lagi, 2 kali 2 kurang N, yang ini maksudnya itu sama dengan 2. Jadi 2 di sini samakan dengan yang ini, nah. Kemudian 2 kali 2 itu 4 ya. 4 kurang N sama dengan, harusnya di sini. Sorry ya. Nanti kalian ganti, nak. Ini harusnya sama dengan 2. Tetap 2 di sini ya. Ini kenapa bisa 3 tadi di sini? 2 kali 2 4. Ini harusnya berapa, nak? Harusnya itu 2 ya. Harusnya 2. Duanya nanti kita pindahkan ke kanan. Nah, ini keliru lagi di sini. Ini nantinya ini kan harusnya 2 ya. 3 ini harusnya 2, kita pindahkan ke kiri lah, ke kiri ya. Pindahkan ke kiri. Jadinya nanti 4 kurang 2, begitu kan ya? Jadinya nanti 4 kurang 2. 4 kurang 2 itu 2. Negatif N-nya kita pindahkan ke kanan, jadinya nanti positif N. Dengan kata lain, 4 kurang 2 itu 2. 2 itu nanti sama dengan N, atau dibalik, N-nya sama dengan 2. Jadi N-nya di sini, nak. Ini kelirunya di sini tadi. N-nya di sini harusnya berapa? Harusnya 2. Oke. Saya mohon maaf atas kekeliruannya ya.
Ser juga manusia biasa, tidak luput dari kekeliruan. Oke. Jadi N-nya 2 nak ya, bukan 1. Kita lanjut mencari inti dari pertanyaannya. Inti dari pertanyaan ini adalah M kuadrat kurang N kuadrat. Berarti kita substitusi nilai M-nya. M-nya itu 0 ya. 0 kuadrat kurang 1 kuadrat. Seharusnya di sini bukan 1 nak ya. Harusnya di sini 2 kuadrat begitu. 0 kuadrat itu hasilnya 0 dikurangi dengan 2 kuadrat. Di sini harusnya 4 ya. 0 dikurangi 4. Ingat nak, negatifnya tidak dikuadratkan sehingga tandanya tetap negatif. Yang dikuadratkan itu 2-nya ya. Harusnya di sini 0 kurang 2 kuadrat 4. Harusnya 0 kurang 4. 0 kurang 4 itu harusnya berapa? Harusnya negatif 4. Oke, seralat saya ingatkan. Hasil akhirnya ini harusnya berapa? Harusnya negatif 4. Itu untuk contoh kedua. Contoh ketiga. Suatu parabola dengan persamaan, nah ini parabola lagi ya. P di mana P itu persamaannya adalah Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini jenis refleksi yang ke-6 tadi ya. Tentukan persamaan bayangan parabola. Tentukan persamaan bayangan parabola. Oke, kita buat seperti ini ya, seperti di pertemuan sebelumnya. Ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dia akan memiliki bayangan X aksen, Y aksen. Di mana X aksennya itu sama dengan apa? Ya, sama dengan negatif Y. Kan tertukar ya kalau dia terhadap terhadap garis Y sama dengan negatif X. Antara X dan Y itu nanti tertukar. Kemudian tandanya berlawanan ya, tandanya berlawanan. Di sini X aksennya sama dengan negatif Y. Kemudian kita pindah ruaskan, ini pindah ruas menjadi positif Y, ini pindah ruas menjadi negatif. Sehingga kita dapat persamaan Y sama dengan negatif X aksen. Negatif X aksen. Oke. Itu untuk X aksennya. Untuk Y aksen sama dengan negatif X ya. Ya, prosesnya sama, kita pindah ruaskan, kita dapatkan nanti X-nya itu negatif Y aksen, adapun Y-nya kita dapati negatif X aksen ya. Nah, ini nanti yang akan kita substitusi nak, seperti di pertemuan sebelumnya. Kita substitusi pada persamaan parabolanya. Y-nya kita ganti negatif X aksen, kemudian X-nya kita ganti dengan negatif Y aksen. Oke. Nah, ini. Nah, di sini kita ganti Y-nya jadi negatif X aksen, kemudian X-nya kita ganti negatif Y aksen. Ini dikuadratkan. Nah, kalau di sini nak, karena dia dikurung ya, yang dikuadratkan itu adalah negatif Y-nya. Berarti nanti akan menjadi positif yang ini ya, menjadi positif. Ingat, X aksen maupun Y aksen itu sama saja dengan sama saja dengan XY sebenarnya ya. Di sini hanya membedakan bahwa di sini dia sudah mengalami pencerminan ya. Di sini dia sudah mengalami pencerminan. Untuk selanjutnya kita hilangkan aksennya nak ya, kita hilangkan aksennya. Nah, ini harusnya belum ditutup ya di ini. Kalau kita hilangkan sehingga menjadi negatif X aksennya tinggallah menjadi negatif X. Ini kalau kita kuadratkan nak jadi positif tadi ya. Y aksennya menjadi Y kuadrat. Ini positif 3 kali negatif jadinya negatif 3Y kurangi 2. Oke. Nah, setelah itu kita hilangkan negatifnya, kita kali dengan negatif 1 ya, kedua ruas. Kalau kita kalikan dengan negatif 1, negatif X-nya kita kalikan negatif 1, ini menjadi positif X gitu kan ya. Ini menjadi negatif 2Y kuadrat, ini menjadi positif 3Y, ini menjadi positif
2. Oke. Inilah persamaan bayangan dari parabolanya. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, mungkin sampai di sini untuk contohnya ya. Kalau ada yang kurang dipahami silakan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan di chat ya, di grup. Oke.